Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Siap duduk, berdoa mulai. Doa selesai. Bagaimana kabar kalian? Baik. Anak-anak sehat? Sehat. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu pada pembelajaran hari ini. Sebelumnya, ini saya absensi dulu. Adea, Aditya Nur, Agape, Alzenas. Ya, kita menyanyikan lagu Tanah Air ya, bersama-sama ya. Tanah air ku tidak kulupakan dan berkenang selama hidupku. Biar saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Banyak negeri ku jalani, surga naik kata orang, tetapi kamu dan rumahmu di sanalah ku rasa senang. Tanahku yang ku lupakan, engkau ku banggakan. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Sebelum kita melanjutkan untuk materinya, kalian masih ingat materi sebelum materi hari ini? Nanti untuk materi hari ini itu tentang keragaman budaya. Jadi kalian harus mengingat, oh materi kemarin itu yaitu tentang keragaman suku. Jadi ada berbagai macam suku yang ada di Indonesia. Jadi anak-anak harus mengingat, oh ternyata keragaman yang ada di Indonesia itu selain nanti yang kita pelajari pada hari ini tentang keragaman budaya, juga ada keragaman suku yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Jadi nanti untuk pembelajaran hari ini itu melanjutkan materi yang kemarin dengan sub pokok bahasan baru, yaitu tentang keragaman budaya. Masuk bab 4 kebinekaan Indonesia. Yang pertama, tujuan pembelajaran yaitu melalui kegiatan diskusi diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan
dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan benar. Untuk cakupan materi yang nanti kita lakukan pada hari ini, yaitu yang pertama itu berupa penayangan gambar tentang keragaman budaya. Jadi anak-anak nanti bisa mengamati gambar yang saya tayangkan nanti. Terus untuk penilaian yang nanti Bu Guru lakukan hari ini, yang pertama, sikap kalian. Bagaimana kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Yang kedua, di saat kalian nanti mengerjakan LKPD, itu Bu Guru juga akan menilai keaktifan kalian dalam diskusi. Yang ketiga, keaktifan kalian nanti untuk mempresentasikan hasil diskusi. Suatu pertanyaan pemantik di mana nanti sebelum pembelajaran kalian sudah mengetahui materi apa yang nantinya kita pelajari hari ini. Yang pertama, apa makna yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Mas Ibnu, silahkan dijawab. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah Berbeda-beda tetap satu jua, Bu. ya, pinter. Kita kasih aplaus dulu. Nah, jadi makna Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang kedua, di mana terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai penjelmaan persatuan bangsa dan negara Indonesia. Siapa yang bisa menjawab? Ya, nih. Di lambang Garuda Pancasila. Di lambang Garuda Pancasila. Betul tidak? Ya, kita kasih pos dulu. Pintar. Ada dua gambar. Gambar 1 dan gambar 2. Coba anak-anak, itu gambar apa? Ya, pawai budaya. Jadi ada dua gambar itu berupa pawai budaya. Coba siapa yang bisa menjawab? Di dalam gambar tadi kalian mengatakan ada pawai budaya. Nah, sekarang yang pertama, faktor apa saja yang menyebabkan keragaman budaya di Indonesia? Siapa yang jawab? Ya, Mas Agape, coba dijawab. Faktor apa yang menyebabkan keragaman di Indonesia? Peta Indonesia yang strategis dan perbedaan kondisi alam. Ya, pinter. Kita taruh dulu. Yang kedua, bagaimana cara kalian untuk menghargai keberagaman budaya tersebut? Coba siapa yang mau jawab? Bentar. Nah, Mbak Vanessa, silakan dijawab. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kan buku paket dibuka halaman 74 sampai 77. Keragaman budaya. Silakan dibaca kurang lebih 5 menit supaya kalian semakin memahami materi tentang keragaman budaya. Dibaca dulu 5 menit sebelum Bu Guru menampilkan video untuk menguatkan materi keragaman budaya ini.
Sekarang coba Bu Guru tampilkan video tentang keragaman budaya. Kalian simak, kalian amati. Setelah itu silakan nanti kalian buat isi video isi yang ada di dalam video itu apa. Silakan ditulis di buku tulismu itu. Jadi disimak dulu, nanti baru diceritakan secara sendiri tentang isi video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Edu. Nah, untuk kali ini kita akan membahas materi terkait dengan pendidikan Pancasila kelas 7 4 semester 2 kurikulum BK. Adapun sumber bahasanya itu adalah keragaman budaya. Dari kalian, siapa yang mau menceritakan isi video tersebut? Oh ya, ini Mas Reno, silakan diceritakan menurut pendapatnya Mas Reno. Isi dari video tersebut adalah mengenali lagu daerah, alat musik daerah, tarian daerah, tradisi adat daerah, upacara adat daerah, rumah adat daerah, dan kampung adat daerah. Ya, kita kasih plus dulu. Pintar ya. Sekarang yang kedua, siapa yang berani lagi untuk menceritakan isi video tadi? Ya, ini Mbak Azhar. Silakan Mbak Azhar. Isi video tersebut berisikan macam-macam keragaman budaya di Indonesia, meliputi lagu daerah, tari daerah, tradisi atau upacara adat, dan rumah adat. Ya, kita kasih plus dulu. Kita buat kelompok untuk mengerjakan LKPD. Nanti masing-masing satu kelompok berisi 4 anak. Nanti setelah kalian berkelompok itu dengan cara menghitung dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti per kelompok sesuai dengan nomor yang sama. Bu Guru pandu ya. Sekarang kita mulai. Nomor 4. Sekarang kalian masuk ke kelompoknya masing-masing. Yuk, masuk ke kelompoknya masing-masing. Yang kelompok ya, tasnya biar itu aja. Tasnya biar di tempatnya semula. Yang penting kalian masuk ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 sini. Silahkan dikasih nama kelompoknya. Ketuanya ditulis nomor 1. Kelompoknya itu ketuanya nomor 1. Nanti berarti yang membacakan hasil dari presentasi nanti. Ayo silahkan ditulis kelompoknya dulu. Nomor 1 ketuanya, 2 anggota, 3 anggota, dan
1. Pagi semua, kami dari kelompok 1 dengan anggota 1, saya Alzinas, 2 Rizky, 3 Lintang. Kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Gambar 1, tari saman dari Aceh. Tari saman mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepadawahan, kekompakan, dan kebersamaan. 2. Tari serimpi, asal Yogyakarta. Tari Jawa klasik dari tradisi keraton Kesultanan Mataram. 3. Tari lensa dari Maluku. Ungkapan sukacita dan kegembiraan dalam menyambut tamu yang baru datang. 4. Tari baksa kembang, asal Kalimantan Tengah Selatan. Tarian yang digunakan untuk menyambut tamu-tamu kehormatan atau kerabat kerajaan. Sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Gambarnya ini kan kalau sudah. Nah, itu hasil diskusi kelompok 1. Sudah? Nah, ada. Sekarang kita kasih aplaus dulu dari kelompok 1. Ya, kembali ke tempat. Ya, nanti yang menilai kalian loh ya, untuk keaktifan dari kelompok itu mana yang cara membacanya, cara mempresentasikan. Kelompok 2, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Bagas Rahmat 1 Bagas Rahmat Solikin, 2 Ceva Aulin, 3 Rizka Dewi. Gambar 1. Gambar 1, tari saman dari Aceh merupakan salah satu media untuk menyampaikan pesan atau dakwah. Gambar 2, tari serimpi dari Yogyakarta. Bentuk penyajian tari Jawa klasik dari tradisi keraton Kesultanan Mataram. Gambar 3, tari lenso dari Maluku. Tarian muda-mudi dari daerah Maluku di Minahasa. Gambar keempat, tari tupang tawur dari Banjar, menceritakan tentang kebiasaan masyarakat setempat sebelum memulai acara. Sekian dari presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dari kelompok 2. Kita kasih aplaus dulu kelompok 2. Sebelum kita masuk untuk kesimpulan atau analisis dari pembelajaran kali ini, coba kita fresh dulu. Yang namanya ice breaking ya. Nanti kalau Bu Guru mengatakan tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk banyak. Nah, ya, konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk banyak. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk banyak. Ya, itu dulu biar kalian fresh. Dari 4 tarian gambar tersebut, dari kelompok mana yang 4-4-nya itu betul? 4-4-nya betul? Ya, berarti dari kelompok 1 silakan mengambil ini. Bukanya nanti setelah pembelajaran ya. Nah, ini. Kelompok 3. Kelompok 5. Nah, itu ya. Siapa yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Ya, ini siapa Mbak? Oh, Mbak Ristiana. Keragaman budaya Indonesia sangatlah banyak, meliputi pakaian adat, senjata daerah,
rumah daerah, tarian daerah, lagu daerah, serta alat musik daerah. Semua itu adalah perbedaan yang ada di Indonesia. Maka dari itu kita harus menghormati dan menghargai sesama warga negara Indonesia. Ya, kesimpulan yang diberikan oleh Mbak Ristiana. Coba kita kasih aplaus dulu. Dulu ya, sebelum saya kuatkan dari kesimpulan hari ini, nih coba diperhatikan. Bu Guru mau merefleksi pembelajaran hari ini. Apakah kalian merasakan ada manfaat dari pembelajaran hari ini? Ada. Yang kedua, bagian mana yang kalian mudah pahami materi hari ini? Tarian. Jadi tarian adat ya. Yang ketiga, yang merasa sulit dari materi ini, mencari makna dari tarian. Mencari makna dari tarian itu apa? Nah, yang keempat, apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki hasil belajar ini? Yaitu dengan cara belajar dengan tekun, belajar lagi. Jadi memperdalam. Jadi sebelum pembelajaran ini saya akhiri ya. Sebelum kita tutup, perhatikan dulu saya ambil penguatan kesimpulan yang tadi sudah disimpulkan oleh teman kalian. Perhatikan dulu. Saya kuatkan kesimpulan hari ini bahwa keberagaman budaya yang ada di Indonesia itu meliputi berbagai macam. Yang pertama berupa tarian adat. Yang kedua berupa pakaian adat. Yang ketiga berupa rumah adat. Yang keempat berupa upacara adat. Dan yang kelima bisa berupa makanan tradisional. Jadi berbagai macam keragaman budaya yang ada di Indonesia itu harus kita jaga. Karena apa? Tujuannya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan juga kalau kalian mengenal dari tarian adat yang sudah kalian kerjakan di LKPD, kalian kan jadi paham. Minggu depan kalian pelajari materi tentang keberagaman agama. Tugas yang harus kalian kerjakan, nanti silahkan kalian kerjakan buku paket. Coba buku paketnya dibuka dulu, halaman 78. Silahkan, sebelum saya akhiri, ini kalian kerjakan ini dulu. Silahkan langsung dikerjakan di bawah soalnya. Kerjakan secara mandiri. Waktunya hanya 5 menit biar kalian cepat. Kita tutup. Terima kasih, pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu
Ketua kelas silahkan untuk menutup doa. Nah, selamat pagi. Terima kasih. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih anak-anak. Ya, ya.